Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Kali ini kita akan membahas SSD enclosure dari Asus, yaitu Asus TUF Gaming A1 atau A1. Ya, ini dia barangnya. Ini adalah SSD enclosure ya. Jadi ini semacam external storage gitu yang bisa dipasangin sama SSD NVMe ataupun SSD SATA. Jadi kita misalkan punya SSD NVMe ini atau SATA, kita colokin aja nih ke enclosure ini. Nah, nanti enclosure ini tuh bisa memuat SSD tersebut dan kalau dicolokin ke USB 3.2 Gen 2 ke PC ataupun ke laptop itu jadi kayak external storage, jadi kayak SSD portable atau hard disk eksternal lah gitu. Ya. Nah, untuk SSD-nya di sini kita akan tes menggunakan WD Black SN770 1 TB Gen 4 X4 dan untuk yang SATA-nya kita juga akan menggunakan WD Blue, oke? Nah, seperti apa sih pengujiannya? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Asus TUF Gaming A1 ini dibanderol di kisaran harga Rp640.000 atau lebih murah sekitar Rp250.000 dari ROG Strix Arion. Walau lebih murah, ternyata dari sisi teknis SSD enclosure TUF Gaming ini punya fitur yang lebih fleksibel. Oke, kita unboxing aja terlebih dahulu. Di dalam paket pembeliannya, kita hanya menemukan unit SSD-nya, kabel USB Type-C ke USB Type-C, obeng kecil heksagonal, petunjuk manual, dan panduan instalasi. Sayang sekali, tidak terdapat kabel USB-C to USB-A seperti yang ada pada ROG Strix Arion. Untuk pemasangan SSD, kita perlu membuka 4 buah baut heksagonal di sisi belakangnya. Obeng kecil heksagonal yang ada di paket pembeliannya ini jangan sampai hilang ya, karena agak ribet juga nyari obeng penggantinya. So, ini adalah bagian dalam dari SSD enclosure-nya. Terdapat satu buah slot M.2 yang bisa kita pasangin SSD M.2 NVMe ataupun SSD M.2 SATA. Cara pemasangan SSD-nya pun cukup mudah. Tinggal dicolok aja kayak lagi masang SSD ke PC desktop ataupun laptop. Terdapat pengait tanpa baut yang praktis atau Asus menyebutnya sebagai M.2 Q-Latch. Setelah memasang kembali tutupnya, kita bisa langsung aja colokin ke PC untuk bisa digunakan sebagai drive eksternal. Kalau SSD yang digunakan adalah SSD baru, kita perlu memformat SSD-nya terlebih dahulu di menu Disk Management. Untuk cara format SSD baru, kita bisa lihat petunjuknya pada panduan manual. Tersedia juga untuk bahasa Indonesianya. Nah, kalian penasaran nggak sih gimana cara kerja SSD enclosure kayak gini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu sedikit membongkar SSD enclosure-nya. Inilah PCB dari enclosure ini. Secara kasat mata, desain PCB dari Asus TUF Gaming ini terlihat lebih baik materialnya dibandingkan SSD enclosure lain yang pernah saya lihat. Di bagian belakang PCB-nya ini terdapat satu buah chip dari Realtek yaitu RTL9210B. Chip inilah yang berfungsi sebagai USB bridge supaya bisa dikoneksikan ke PCI Express controller dan SATA controller. Chip ini support USB 3.1 Gen 2 atau kemudian disebut sebagai USB 3.2 Gen 2 atau Super Speed Plus yang punya bandwidth di 10 gigabit per second. Pada mode USB to PCI Express, chip dari Realtek ini support PCIe Gen 3x2 aja dan backward compatibility dengan versi di bawahnya. Chip ini juga berfungsi sebagai host PCI Express sehingga dapat support NVMe. Secara fungsi, RTL9210B dari Realtek ini bisa support SSD PCIe NVMe dan SSD M.2 SATA. Lebih fleksibel jika dibandingkan dengan ROG Strix Arion yang pakai chip ASMedia ASM2362, di mana chip ini hanya support SSD M.2 PCI Express aja. Baik Realtek ataupun ASMedia adalah USB adapter yang populer. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu pada konektor USB-nya terdapat lapisan karet yang melingkar. Hal ini merupakan bagian pengamanan untuk fitur water resistant-nya.
Bicara soal safety, SSD ini punya standar militer 810H beserta ketahanan air dan debu IP68. Untuk ketahanan air, pastikan seluruh bautnya udah dikencangkan ya dengan benar dan usahakan SSD beserta kabelnya tidak basah ketika kita colok ke komputer. Oke, selanjutnya kita akan uji sedikit performa dari Asus TUF Gaming A1 ini. Dalam pengujian ini, kami menggunakan SSD WD Black SN771 TB PCIe Gen 4 X4. Dan untuk pembanding, kami juga sertakan SSD SATA WD Blue SA510 250GB. Berikut adalah testbed yang kami gunakan. Untuk operating system, kami menggunakan SSD primary atau SSD NVMe PCIe Gen 3x4. Di pengujian pertama, kita akan tes menggunakan benchmark sintetik, yaitu Crystal Disk Mark 8 dan Attodisk Benchmark. Untuk Crystal Disk Mark 8 ini, kami menggunakan settingan 1GB dan peak performance. Kita coba tes dulu ya, si SSD WD Black SN770 yang dipasang di PC desktop. Ya, udah nggak usah diragukan lagi lah ya. WD Black SN770 memang salah satu SSD NVMe PCIe Gen 4 yang fenomenal. Kecepatan read sequentialnya mencapai 5200 MB per second dan write sequentialnya mencapai 4968 MB per second. Kedua speednya ini berada di atas klaim tertulisnya. Nah, ketika SSD WD Black ini kita pasangin di enclosure TUF Gaming-nya, kecepatan read sequentialnya mencapai 1016 MB per second dan write sequentialnya mencapai 980 MB per second. Kami sengaja pakai WD Black supaya bisa mengetahui performa maksimal dari enclosure ini. Ternyata speednya ini lumayan juga ya, hampir 2 kali lipatnya SSD SATA. Di mana sequential speed SSD SATA pada umumnya berkisar di 500 sampai dengan 600 MB per second, seperti hasil benchmark dari SSD WD Blue ini. Pengujian kedua adalah pengujian copy files. Kami menggunakan file berkapasitas 32 GB atau file game dari PUBG Steam. Pengujian copy files ini dibagi dalam 4 skenario, seperti yang tertera pada gambar ini. Skenario pertama, kita cek dulu performa copy files dari WD Black SN770-nya. Kami copy files di dalam SSD-nya atau SSD WD Black ini akan melakukan read dan write secara bersamaan. Hasilnya transfer rate-nya ini mencapai 2 GB sampai dengan 2,1 GB per second. File berkapasitas 32 GB ini dapat terselesaikan dalam waktu hanya 20 detik aja. Skenario kedua, kita copy files dari enclosure-nya ke SSD primary yang PCIe Gen 3x4 atau untuk melihat kecepatan read-nya. Bisa kita lihat transfer rate-nya ini mencapai 830 MB per second dengan waktu tempuh yang mencapai 47 detik. Lalu yang ketiga, kita copy files dari SSD primary ke SSD yang ada di enclosure ini, atau untuk melihat kecepatan write-nya. Dan hasilnya, transfer rate-nya ini sedikit lebih rendah dibandingkan read-nya, atau berada di kisaran 693 MB per second, sehingga waktu tempuhnya pun sedikit membengkak menjadi 57 detik. Dan ini adalah kecepatan read-nya jika kita copy files dari enclosure ke SSD SATA. Transfer rate-nya berada di kisaran 500 MB per second dengan waktu tempuh yang mencapai 1 menit 14 detik. Sayang sekali kami tidak bisa melakukan pengujian yang lebih lengkap lagi karena keterbatasan waktu. Dari sisi harga, enclosure SSD TUF Gaming ini lebih mahal hampir 2 kali lipat dibandingkan SSD enclosure 10 Gbps merek lain. Memang dari segi build quality, desain PCB, dan banyaknya standar keamanan pada SSD ini bisa menjadi nilai jual yang jarang brand lain miliki. Tapi balik lagi nih, apakah kita butuh fitur-fitur tersebut? Kalau saya pribadi sih lebih concern pada cara melepas pasang cover penutupnya yang tidak praktis. Baik TUF Gaming A1 ataupun ROG Strix Orion, keduanya sama-sama ribet. Walaupun 4 buah baut ini merupakan konsekuensi dari sertifikasi water resistance-nya. So, segitu aja bahasan singkat kami mengenai SSD enclosure TUF Gaming A1 ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.